Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Hujan deras yang melanda Kabupaten Pali menyebabkan tanah longsor dan akses jalan antar kecamatan sempat terputus. Mantan Kepala Dinas Perkintan jadi tersangka korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi hingga merugikan negara 1,6 miliar rupiah. Polisi tangkap perampok yang juga membunuh pengusaha kerupuk di kota Palembang. Motifnya pelaku sakit hati karena tak diterima kerja. Hujan deras yang melanda Kabupaten Pali menyebabkan tanah longsor dan akses jalan antar kecamatan sempat terputus. Pengendara diimbau menghindari kawasan desa Sungai Ibul karena merupakan lokasi terparah. Di tebing Gopal dalam rangka cek TKP. Tebing setinggi 5 meter di Talang Ubi Timur, Pali, longsor pada Sabtu pagi. Tebing longsor menyebabkan tembok penahan rumah warga rusak. Untungnya material longsor dan rumah yang rusak tidak mengenai rumah warga yang berada di bawahnya. Petugas BPBD Kabupaten Pali bersama Polsek Talang Ubi telah membersihkan material longsor. Longsor terjadi pada malam hari di saat warga tengah beristirahat di dalam rumah. Sebelum longsor, kawasan ini diguyur hujan deras pada malam hari. Untuk mengantisipasi longsor susulan, pemilik rumah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dapat kita lihat di belakang, artinya tanah ini longsor tadi malam dengan curah hujan yang tinggi, makanya terjadi longsor. Nah tadi alhamdulillah Pak dari BPBD sudah datang dan mungkin dengan lagi ada dari PU untuk mengecek atau mengukur di lokasi ini. Tak hanya tanah longsor, hujan deras yang melanda Pali juga sempat memutus akses jalan dari Talang Ubi ke beberapa kecamatan. Jalan tidak bisa dilewati kendaraan karena terendam banjir dengan ketinggian muka air mencapai 80 cm. Titik yang terparah berada di desa Sungai Ibul. Polisi mengimbau kepada pengendara agar mencari jalan alternatif. Banjir di desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, kedalaman air sekitar 50-80 cm. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin melintasi desa Sungai Ibul, kami arahkan melalui desa Tambak, karena di situ jalur alternatif. Untuk melewati banjir, sepeda motor harus diangkut menggunakan gerobak dengan harga Rp50.000. Sementara untuk beraktivitas, warga terpaksa menggunakan perahu yang telah disiapkan oleh BPBD Pali. Dedy Irwansyah melaporkan dari Pali. Hujan deras yang mengguyur Palembang sempat menyebabkan perumahan Mutiara Barangan 3 di Kecamatan Ilir Barat 1 terendam banjir. Meski ketinggian air berangsur surut, warga tetap repot membersihkan rumah mereka. Sabtu sore, ketinggian air yang merendam perumahan Mutiara Barangan Ilir Barat 1 Palembang berangsur surut. Tinggi muka air yang sebelumnya mencapai 50 cm membuat warga kesulitan beraktivitas. Banjir yang masuk ke dalam sebagian rumah membuat warga kerepotan. Mereka terpaksa mengeluarkan air dari dalam rumah menggunakan ember. Jam 11 malam. Terus Pak? Kamu Pak jadi solusinya ini nyapu solusinya kan? Sampai sore ini masih banjir ya? Masih. Setinggi apa tadi Pak airnya Pak? 30 cm, 40 cm lah ini. Sampai masuk ke rumah? Iya masuk rumah. Wilayah ini kerap dilanda banjir jika hujan dengan intensitas tinggi turun. Diduga drainase yang tidak berfungsi dengan baik menjadi salah satu penyebabnya. Warga masih menunggu air surut dan berharap cuaca membaik agar aktivitas dapat kembali normal. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Penangkapan terduga pencuri tandan buah sawit oleh petugas keamanan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Polisi lepaskan tembakan ke udara saat diadang keluarga dan warga desa yang meminta terduga pelaku dibebaskan. Bang
Petugas keamanan dibantu Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan lakukan penangkapan terduga pelaku pencurian 1,3 ton sawit dari area perkebunan di Desa Arakan, Kabupaten Empat Lawang. Petugas lepaskan tembakan ke udara lantaran terduga pelaku berusaha melarikan diri. Keluarga dan warga desa juga meminta terduga pelaku dibebaskan. Aksi pencurian sawit di area perkebunan plasma milik warga maupun kebun kelapa sawit di area perusahaan sudah meresahkan dan kerap terjadi. Usai diamankan, pria itu dibawa ke unit Jatenras Ditreskrimum Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Terus disita barang bukti 1 unit mobil pickup berisi 1,3 ton sawit senilai 20 juta rupiah. Rencananya, sawit akan dijual terduga pelaku seharga Rp2.000 per kilogram dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah kita kasih spare waktu dari jam 10 ke jam 1 itu ada info pengamatan kita mereka telah melakukan aktivitas pencurian. Jadi pas kami melakukan patroli ketemu di jalan, infokan Pak mobil itu mobil carry ditutup terpal warna oranye. Itu langsung kita stop di jalan, lingkungan PT kita. Langsung kita tahan, kita tanya, interogasi, dia mengakuin bahwasanya buah itu dari PT Elam, KKST. Akibat perbuatannya, pria yang kesehariannya bekerja serabutan harus mendekam di sel tahanan dan terancam 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Kabupaten Banyuasin. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat proses memasak. Kobaran api besar membakar sebuah rumah panggung di Desa Balai Makmur, kawasan Merah Mata, Kabupaten Banyuasin pada Sabtu siang. Karena mayoritas bangunan rumah terbuat dari kayu, api dengan sangat cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah. Warga berupaya keras membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang juga sempat merambat ke bagian atap rumah di sebelahnya. Rumah yang terbakar ini sedang melakukan persiapan akhir untuk acara pernikahan. Berdasarkan keterangan warga di lokasi, kebakaran diduga bermula dari kebocoran tabung gas 3 kg ketika keluarga korban sedang memasak makanan pesta. Api baru berhasil padam setelah 1 jam oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Banyuasin dibantu oleh Damkar Kota Palembang. Dugaan menurut informasi dari warga yang kami cari kemungkinan bocoran selang tabung gas. Itu kebocoran itu proses memasak untuk hajatan itu Kak? Ya benar, karena lagi memasak untuk kegiatan besok. Meski harta benda dan bangunan rumah ludes terbakar, pemilik rumah memastikan tetap melanjutkan acara pernikahan anaknya yang akan dilaksanakan dengan menumpang di rumah kerabat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Palembang bersama Direktur Penyedia Proyek jadi tersangka kasus mega korupsi. Keduanya diduga korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang waskin hingga merugikan negara 1,6 miliar rupiah. Nama Agus Rizal telah menjadi perhatian publik di Palembang. Pasalnya mantan Kepala Dinas Perkimtan Palembang itu tersandung korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang wastin anggaran tahun 2024. Agus Rizal tak sendiri, Kejaksaan Negeri Palembang juga menetapkan Direktur CV Mapan Makmur Bersama, Dedi Triwahyuni. Usai menjalani pemeriksaan intensif, Jaksa Penyidik Kejari Palembang langsung melakukan penahanan kepada kedua tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 139 orang saksi. Mereka terdiri dari ketua RT, lurah, pemilik toko bangunan, hingga ahli konstruksi dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan lapangan, penyidik menemukan ketidaksesuaian yang signifikan. Dari total 131 kegiatan yang dilaporkan, sebanyak 99 kegiatan merupakan proyek fiktif. Sementara hanya 37 proyek yang ternyata dikerjakan. Ditemukan fakta bahwa 131 kegiatan yang tercantum dalam laporan kegiatan tahun 2024 hanya 37 kegiatan yang dikerjakan.
Sementara 99 kegiatan lainnya merupakan fiktif, tidak dikerjakan ya. Sehingga berdasarkan keterangan ahli, saat ini kerugian negara sebesar 1.686.574.440 rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Palembang.